Yang terhormat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, yang kami hormati Inspektur Pengawas Daerah Polda Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh Kepala Bagian Perencanaan Polresta dan Polres di Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh Kepala Kantor Pertanahan di Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang kami hormati Inspektur Daerah Provinsi Bangka Belitung, serta seluruh Inspektur Daerah di Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Biro Organisasi Provinsi Bangka Belitung, serta seluruh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten dan Kota di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati seluruh narahubung di pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili. Dan kepada seluruh narahubung yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hujan semalam berkejaran, pagi yang sahdu tanpa mentari. Selamat datang para hadirin sekalian di pendampingan pra-workshop penilaian penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI. Saya Rizky Kartikasari, adalah kehormatan bagi saya dalam memandu acara ini. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini, yakni untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik mulai dari pemenuhan standar pelayanan, kompetensi penyelenggara, dan pengelolaan pengaduan, serta untuk mencegah terjadinya maladministrasi pada pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi awal, serta bentuk pendampingan dalam penilaian kepatuhan penyelewengan pelayanan publik tahun 2024. Baik, selanjutnya izinkan saya menyampaikan susunan acara. Susunan acara pendampingan pra-workshop penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini, Kamis 25 April 2024. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sesi foto bersama, yang ketiga sambutan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, yang keempat penyampaian materi, dan yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik para hadirin, kita masuk ke acara pertama. Mari kita buka bersama acara pendampingan pra-workshop penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan masuk. Izin Bu, di mute itu mic-nya nggak kedengaran. Oh ya, siapa yang unmute? Baik para hadirin, kita masuk ke acara pertama. Selanjutnya kita memasuki sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta acara untuk dapat menghidupkan fitur video dan memberikan senyum terbaiknya. Saya akan memberikan aba-aba hitungan 1-3. Kita mulai. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung kepada Bapak Sulbi Yozar Aryadi. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Kiki. Bismillah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya, sepertinya ya. Benar, jelas Pak Yozar. Ya, Bapak. Selamat pagi semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semuanya. Ibu yang kami hormati, saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya. Barangkali hadir pada saat ini para pejabat dari Polda Kepulauan Bangka Belitung,
kemudian dari Polres di wilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung, para kepala kantor pertanahan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim meskipun melalui media secara virtual ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi pencapaian tujuan kegiatan kita dalam rangka untuk senantiasa memperkuat koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kepulauan Bangka Belitung. Pak Ibu, sebelumnya dalam suasana bulan Syawal ini saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri kepada yang merayakan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan menjadikan kita mendapat predikat takwa sesuai dengan tujuan daripada puasa kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu, sebuah kehormatan bagi kami untuk senantiasa membuka keran atau pintu koordinasi dengan Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa bagaimana kita bersama-sama berkontribusi sesuai dengan tugas dan peran kita masing-masing di dalam mengabdi atau kemudian memajukan daerah kita yang tercinta ini dan secara umum negara kita, negara Republik Indonesia yang kita banggakan ini. Bapak Ibu, Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung tentunya secara rutin telah menyelenggarakan kegiatan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang sudah kita pahami sejak tahun 2015, dan ini merupakan kegiatan tahunan yang senantiasa kita pahami sebagai salah satu indikator bagi kita untuk melihat seberapa jauh kesiapan kita di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna layanan. Dan tentunya tuntutan ini akan senantiasa terus meningkat dan bagi kita penyelenggara pelayanan publik sebagai sebuah kewajiban untuk juga kita terus-menerus memperbaiki apa yang bisa kita berikan kepada pengguna layanan. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kita juga sudah memahami bahwa hasil pada tahun 2023 kemarin dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah kita lakukan di tahun kemarin, tentunya kita memahami ada hasil yang kemudian sudah kita bisa lihat bersama yang kondisinya memang bervariasi. Dan tentunya tidak lain harapan kami adalah bagaimana kemudian hasil yang sudah kita dapatkan atau Bapak Ibu dapatkan itu bisa kemudian menjadi tentunya bahan evaluasi bersama. Dan inilah esensi yang sebenarnya yang ingin kita capai melalui instrumen penilaian yang kita lakukan ini. Bukan semata-mata mengejar aspek formalitasnya, tapi secara substansi kita ingin ada semangat untuk senantiasa melakukan perbaikan secara terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ini menjadi semacam signal juga atau sinyal juga bagi kita semuanya tentang sudah seberapa jauh kita atau sebagai penyelenggara pelayanan publik itu senantiasa berkomitmen untuk menciptakan pelayanan prima, pelayanan terbaik bagi pengguna layanan. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk di kegiatan pada hari ini nanti pastinya akan disampaikan secara teknis terkait dengan apa-apa saja yang akan kita persiapkan untuk penilaian di tahun 2024 gitu Bapak Ibu. Dan tentunya sebagai sebuah pengingat bagi kita semuanya pastinya bahwa terkait dengan teknis penilaian Bapak Ibu juga kami kira sudah sangat memahami
kata kunci yang kemudian perlu kita kedepankan adalah proses persiapan. Nah, proses persiapan ini diwujudkan dalam bentuk proses koordinasi antara kami sebagai lembaga yang kemudian diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, sehingga kami memahami dan menyadari bahwa peran Bapak Ibu semuanya itu sangat penting, mulai dari pimpinan, barangkali ada yang hadir pada pertemuan kita hari ini, sampai kepada narahubung yang ada di bawah. Narahubung pastinya kemudian akan punya peran penting dalam mempersiapkan hal-hal secara teknis, termasuk berkoordinasi dengan panitia atau kemudian penanggung jawab di Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, sementara pimpinan tentunya sangat dibutuhkan perannya di dalam mendorong bagaimana kemudian organisasi yang dinilai itu secara sigap, secara terpadu itu bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bapak Ibu, kalau kemudian kita juga melihat lagi atau berkaca lagi tentang bagaimana ke depan bahwa instrumen ini akan selalu berkembang secara terus-menerus, baik dari segi metode maupun dari segi pemanfaatannya. Dari segi pemanfaatannya, kegiatan penilaian ini, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan secara resmi saat ini juga sudah menjadi salah satu komponen dari indeks reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB, begitu ya. Kemudian juga kalau Bapak Ibu yang ada di pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, staf provinsi juga barangkali juga sudah mulai dikenalkan dalam aspek kegiatan penghargaan pembangunan daerah bahwa indikator penilaian yang diberikan oleh Ombudsman ini juga menjadi salah satu komponen penilaian. Kemudian juga ada indeks tata kelola pemerintahan daerah, termasuk juga bagaimana keterkaitannya dengan standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi sebenarnya masing-masing instrumen ini kemudian dia akan saling melengkapi. Nah, tentunya harapannya ini akan mendorong kepada kita semuanya bagaimana urgensi kegiatan penilaian ini sehingga kita dapat mempersiapkan sebaik-baiknya dan juga harapannya menggunakan hasilnya untuk proses evaluasi juga secara optimal, begitu Bapak Ibu yang kami banggakan. Bapak Ibu, para pejabat para peserta yang hadir pada kesempatan hari ini, secara teknis barangkali kami bisa sampaikan bahwa pada kegiatan penilaian di tahun ini secara umum tidak ada perubahan yang sifatnya major atau besar ya terkait dengan indikator penilaian. Akan tetapi ada beberapa perubahan-perubahan kecil yang dibuat dalam rangka perbaikan petunjuk teknis penilaian penyelenggaraan pelayanan publik kita di tahun ini. Misalnya salah satunya adalah soal bagaimana proses supervisi dan beberapa indikator-indikator umum yang ada di tahun 2024 ini. Itu kami berharap Bapak Ibu senantiasa mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam rangka untuk bagaimana kita mencapai tujuan kita bersama. Terakhir, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami berharap bahwa kegiatan koordinasi semacam ini akan senantiasa kita dorong bersama dan tentunya ini akan senantiasa menjadi komitmen kita dalam rangka untuk kita mendorong bagaimana pelayanan publik
termasuk khususnya di dalam kegiatan kita, di dalam kegiatan penilaian kita secara khusus pada hari ini, itu bisa kemudian kita capai hasil secara optimal. Dan tentunya kegiatan kita melalui Zoom meeting ini, Bapak Ibu yang kami hormati, itu bukan kegiatan akhir kita. Setelah ini akan ada beberapa kegiatan yang akan kita gelar juga, yang sifatnya koordinatif, baik secara offline nanti akan digelar, kemudian juga yang akan kita lakukan secara insidentil, mungkin antara Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung dengan para narahubung atau Bapak Ibu yang kemudian memang bertanggung jawab terhadap proses kegiatan ini. Pada prinsipnya kami dengan tangan yang sangat terbuka siap untuk kemudian menyambut koordinasi atau kemudian hal-hal yang barangkali ingin dan kita dorong perbaikan secara bersama. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, semoga apa yang kita hajatkan pada kegiatan kita pagi hari ini bisa tercapai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara ini membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Subiozar Aryadi. Selanjutnya kita akan ke acara inti, yakni penyampaian materi pra-workshop oleh Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, yakni Bapak Tegi Galaputra. Namun sebenarnya saya ingin menjelaskan untuk sesi tanya jawab akan dilakukan setelah penyampaian materi. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa dicatat terlebih dahulu atau diketik di kolom chat, dan nanti sesi tanya jawab, ketika sesi tanya jawab dimulai, feature mic-nya akan dibuka. Baik, kepada Bapak Tegi Galaputra dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky, terima kasih Pak Pimpinan, Pak Subiozar Aryadi. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita melakukan koordinasi awal untuk melakukan penilaian gitu ya di tahun 2024. Namun izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi, baik itu terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik secara umum maupun terkait teknis-teknis penilaian kita. Kalau ada hal yang kurang jelas, kiranya kita bisa berdiskusi bersama dan akan kita tindak lanjuti di pertemuan-pertemuan offline selanjutnya, seperti itu. Saya izin untuk share screen ya, Mbak Kiki ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dipaparkan pada pra-workshop bersama pemerintah daerah, Kepolisian RI, dan ATR BPN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dasar hukum tadi sudah dijelaskan juga maksud dan tujuannya oleh standar pelayanan, kompetensi penyelenggara, dan pengelolaan pengaduan. Tujuannya sebagaimana divisi kami, yaitu divisi pencegahan maladministrasi, untuk mencegah terjadinya maladministrasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk dasar hukum, ada Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012, Perpres 76 tahun 2013, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Tentunya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman tidak terlepas dari visi misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kita untuk periode 2019 sampai 2024, yaitu reformasi pelayanan publik bertujuan agar masyarakat mendapatkan
pelayanan yang cepat, pasti, dan dengan biaya terjangkau. Ada 6 poin utama dari misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan pelayanan publik, diantaranya pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik. Nah, untuk Bangka Belitung, sepengetahuan kami sampai saat ini baru Kabupaten Bangka ya yang melaksanakan mall pelayanan publik. Semoga disusul oleh pemerintah daerah lain dan mengintegrasikan itu dengan kepolisian, dengan kantor pertanahan, dengan bank, dan pelayanan publik lainnya yang sifatnya vertikal. Kemudian yang kedua, membangun hub inovasi pelayanan publik, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik. Selanjutnya, memantapkan pelayanan publik berbasis online atau elektronik. Ini juga seperti yang penilaian kita laksanakan ya. Jadi standar pelayanan publik tidak hanya yang terpampang di kantor-kantor kita, tapi juga kita sudah mulai membangun pelayanan publik yang berbasis online. Selanjutnya, pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Ini juga tidak terlepas Bapak Ibu dari pelayanan publik, penilaian dari Kemenpan RB, dan ini tentunya baik dari sisi RB general dan RB tematik sangat erat gitu kaitannya dengan pelayanan publik kita. Kemudian yang terakhir, mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Selanjutnya, ini sedikit saja peta kerja gitu ya Ombudsman Republik Indonesia. Artinya Ombudsman tidak hanya berkutat pada penyelesaian laporan pengaduan masyarakat, tapi ada pencegahan maladministrasi di sini gitu. Di antaranya beberapa hal yang dilakukan oleh pencegahan maladministrasi. Yang poin 78 ini yang jadi fokus kami sekarang Zoom kita hari ini gitu, yaitu opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kementerian dan lembaga serta opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah. Mengapa penting perbaikan pelayanan publik? Nah, ini salah satu tujuan kami Bapak Ibu. Jadi penilaian ini tidak semata-mata hanya berbicara nilai tentunya gitu ya, tapi banyak hal, diantaranya kita ingin memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwa partisipasi masyarakat dalam penguatan pengawasan pelayanan publik itu sangat penting gitu ya. Kalau kita bicara data gitu untuk di Ombudsman sendiri, perilaku maladministrasi pelayanan publik didominasi oleh perilaku tidak memberikan pelayanan sebesar 40%, kemudian penundaan berlarut sebesar 28,40%, dan penyimpangan prosedur sebesar 19,12%. Nah, dalam penilaian inilah upaya kita bersama agar hal-hal yang terjadi di masyarakat yang merugikan masyarakat tentunya kita pelan-pelan kita akan kurangi gitu dengan menyiapkan standar pelayanan yang baik, SOP yang jelas, pelayanan petugas yang memahami pelayanan publik gitu ya, dan penyimpangan prosedur tidak akan terjadi lagi jika sudah tertera jelas gitu standar pelayanan yang kita berikan, baik itu secara elektronik maupun non elektronik. Kemudian survei kepatuhan pelayanan publik di Ombudsman itu pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara gitu ya. Ini perlu kami jelaskan karena di wawancara kayaknya ini keluar ya. Jadi dan banyak yang masih belum belum tepat lah gitu menurut kawan-kawan gitu ya. Jadi tanggung jawab negara dan pemerintah tentunya sesuatu hal yang berbeda, dan posisi Ombudsman posisinya adalah dalam hal untuk sebagai lembaga negara gitu, bukan sebagai lembaga pemerintah. Artinya Ombudsman bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara yang melayani masyarakat secara umum gitu, tapi tidak bertanggung jawab kepada Presiden dalam hal sebagai kepala pemerintahan. Kemudian standar pelayanan
tolak ukur yang menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan publik itu tentunya acuan penilaian kualitas pelayanan dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Kemudian Ombudsman RI juga sebagai lembaga pengawas eksternal melaksanakan survei kepatuhan dan dituangkan dalam RPJMN 2020 sampai 2024 seperti yang kami jelaskan tadi. Kemudian survei ini dilaksanakan untuk mengukur apakah pelayanan publik pada penyelenggara pelayanan publik sudah berjalan dengan baik atau tidak. Walaupun sebetulnya instrumennya masih terus berkembang ya Bapak Ibu, karena sebagaimana Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Bapak Ibu sudah mengetahui tentunya bahwa pelayanan publik terdiri dari 3, pelayanan publik barang, jasa, dan administratif. Dan pelayanan publik kita, penilaian kepatuhan penyelenggaraan publik kita tahun ini masih berkutat pada penyelenggaraan pelayanan publik administratif gitu. Ya, belum masuk ke ranah pelayanan barang, pelayanan jasa pun baru di kawan-kawan puskesmas serta kawan-kawan di rumah sakit. Sehingga ini masih terus berkembang, masih perlu masukan dari Bapak Ibu seperti apa secara komprehensif nanti penilaian ini berkembang ke depannya dan bisa mengukur lebih baik gitu ya penilaian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke teknis Bapak Ibu, penilaian kita, penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 sebetulnya tidak jauh berbeda alhamdulillahnya. Jadi keputusan Ketua Ombudsman kemarin menyatakan dalam keputusan tersebut tidak ada perubahan yang signifikan antara penilaian 2023 dengan penilaian di tahun 2024. Masih terdapat 4 dimensi input, dimensi proses, output, dan pengaduan. Kemudian di dimensi input itu kita akan melakukan penilaian pada kompetensi penyelenggara. Kemudian kita juga akan menilai pada variabel sarpras atau sarana dan prasarana. Kemudian pada dimensi proses, seperti biasa, ini sudah sangat paham kayaknya Bapak Ibu sekalian, ini standar pelayanan. Nah, cuman standar pelayanannya memang terdiri dari variabel yang elektronik dan non elektronik gitu. Persentasenya paling tinggi di sini dari 4 dimensi ini untuk dimensi proses, dan kalau di breakdown lagi ini yang pelayanan elektroniknya, standar pelayanan elektroniknya yang memiliki nilai yang paling tinggi. Sehingga mudah-mudahan baik website maupun medsos kita sudah mulai untuk mensosialisasikan standar pelayanan publik di masing-masing instansi kita. Kemudian persepsi maladministrasi yang ketiga, dimensi yang ketiga, yaitu untuk mengetahui persepsi dari pengguna layanan atau dalam hal ini masyarakat. Jadi poinnya sekitar 24,24%. Namun ini ada sedikit perubahan. Kalau tahun kemarin juga kita menggunakan SPM ya, SPM dari Kemendagri sebagai penambah nilai dari dimensi output ini gitu. Tahun ini ada juga penambahan satu indikator lagi, yaitu penilaian dari Kemenpan RB. Terakhir, pengelolaan pengaduan untuk mengetahui mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan dalam menyelesaikan persoalan. Nah, ini nanti akan kita bahas secara detail slide selanjutnya. Ini kok saya nggak bisa ini. Oke, dimensi output dan proses tadi Bapak Ibu indikatornya seperti ini. Dimensi input ada 15 indikator, terdiri dari 6 indikator kompetensi pelaksana dan 9 indikator sarana dan prasarana. Jadi petugas yang akan melakukan wawancara ataupun pejabat pimpinan yang melakukan wawancara
dimohonlah gitu ya, agar bisa mempelajari beberapa hal terkait pelayanan publik gitu. Di antaranya tentang komponen standar pelayanan, kemudian tentang ombudsman, tentang maladministrasi, kemudian juga tentang tugas dan kewenangan jabatan, ya kan? Masa gitu sudah berada di sektor publik tidak memahami gitu tugas dan kewenangan jabatannya. Nah, ini kita akan nilai. Dan terakhir tentunya tentang rekomendasi ombudsman sebagaimana ketentuan Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang rekomendasi ombudsman ada di pasal 28 ya kalau nggak salah. Seperti apa sih rekomendasi ombudsman di undang-undang terbarunya gitu, kemarin. Kemudian pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal, kemudian frekuensi pengawasan internal dari inspektorat ataupun dari atasan langsung, seperti apa pola pembinaan atau pengawasannya, kemudian ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan kebutuhan ABK ya, ketersediaan kegiatan penjaminan sampai dengan ketersediaan kegiatan penyuluhan masyarakat. Jadi Bapak Ibu sudah mendiseminasikan kinerja atau pelayanannya ke masyarakat seperti apa gitu. Jadi di penilaian Ombudsman tentunya diseminasi ini menjadi hal yang penting karena menurut kami sebagai bentuk motivasi kerja juga bagi Bapak Ibu sekalian dalam melayani masyarakat. Kemudian nomor selanjutnya yaitu indikator untuk dimensi proses. Ini tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwa ada dua breakdown lagi gitu ya, yaitu elektronik dan non elektronik gitu. Itu dua-duanya harus ada ketersediaan persyaratan, kemudian sistem mekanisme dan prosedur, sampai ke maklumat pelayanannya. Maklumat pelayanan terdiri dari dua, publikasi, apakah sudah mempublikasi maklumat pelayanan, kemudian substansinya sebagaimana Permenpan 15. Itu ada di Permenpan 15 tahun 2014, substansi yang baik itu seperti apa. Kemudian pelayanan khusus seperti apa, apakah kita sudah ada program-program ke masyarakat rentan, ke lansia, ke disabilitas, ke ibu hamil. Nah, ini bentuk-bentuk pelayanan khusus atau program lah gitu ya, yang pernah kita berikan kepada masyarakat rentan atau marginal. Ketersediaan visi misi pelayanan, mutu pelayanan tentunya ini juga harus elektronik dan non elektronik. Kadang-kadang karena sudah ada di website lupa untuk ditaruh di kantor gitu. Nah, ini sayang sekali gitu ya karena nilainya cukup tinggi. Kemudian ketersediaan atribut petugas. Atribut petugas tentunya harus jelas nama dada, nama meja, kemudian pakai seragam, sehingga kalau ada ya tanda kutip komplain lah gitu ya dari masyarakat, masyarakat tahu oh itu yang melayani saya tadi dan kurang baik pelayanannya gitu, bisa melakukan komplain ke atasan petugas tersebut. Selanjutnya terakhir ketersediaan pelayanan terpadu. Ini alhamdulillah Bapak Ibu kita di Bangka Belitung untuk Pemdanya sudah semua ada pelayanan terpadu gitu atau PTSP. Alhamdulillah. Jadi ini otomatis nilainya akan 5 untuk poin ini. Akan maksimal. Tapi untuk Kantah dan Polres tentunya ya alhamdulillah kalau sudah ada pelayanan terpadu ya kalau nggak salah di Bangka Tengah, Polres Bangka Tengah alhamdulillah. Kalaupun masih belum ada gedung yang khusus atau ruangan khusus gitu, minimal beberapa pelayanan harus tersinkronisasikan di satu tempat gitu. Sebagaimana arahan Bapak Presiden tadi ya. Jadi jangan sampai pelayanannya satu-satu gitu. Atau bahkan di meja masing-masing ruangan meja petugas atau kepala bidang dan sebagainya lah. Nah, kita harus transparan di depan dan itu terpadu. Gitu. Minimal seperti itu untuk memperoleh nilai 5. Oke, selanjutnya untuk dimensi output tadi sudah dijelaskan juga. Ini ke masyarakat ya Bapak Ibu. Jadi kita teknisnya on the spot ke masyarakat atau kita tahu dapat data
bahwa masyarakat itu pernah melakukan pelayanan di situ. Sehingga kita wawancara masyarakat itu seperti apa sih pelayanannya, kemudian ada nggak unsur-unsur 5 unsur ini: penundaan berlarut, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, dan perbuatan tidak patut yang dilakukan oleh petugas. Nah ini jadi fair ya untuk output ini gitu. Selanjutnya untuk pengaduan, mohon izin sebelumnya. Ini tadi saya sudah sempat singgung, tapi coba saya perjelas lagi. Di dimensi output ini ada penambahan indikator pada indeks kepuasan masyarakat Kemenpan RB, kemudian standar pelayanan minimal Kemendagri. Jadi ini datanya sudah keluar di tahun 2023 ya, dan akan diakumulasikan ke penilaian yang berdasarkan hasil dari masyarakat ini gitu. Selanjutnya pengaduan itu ada 6 indikator. Penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan pengaduan. Kemudian selanjutnya penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan. Selanjutnya penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola. Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. Kemudian jangka waktu penyelesaian pengaduannya apakah sesuai standar atau melebihi standar, serta pelaksanaan penyelesaian pengaduan apakah itu sudah secara transparan disampaikan kepada pelapor, pengadu, atau masyarakat yang memberikan masukan ke kita gitu. Nah itu yang dilihat. Hal ini tentunya sebagaimana Perpres Bapak Ibu, Perpres 76 tahun 2013 tentang pengaduan pelayanan publik. Karena kita metodologinya untuk penilaian ini ada skala nilai Bapak Ibu. Skala 0 sampai 5, 0 itu jika tidak ada, 5 itu jika lengkap gitu ya. Nah ini sehingga kami minta ke Bapak Ibu agar misalkan contohnya kayak sarana pengaduan. Sarana pengaduan kalau mau nilai 5 ya harus ada 5 sarana pengaduan gitu yang kita sediakan, mau itu dipakai atau enggak oleh masyarakat, karena kita berkewajiban menyediakan sarana pengaduan. Dan metodologi ombudsman seperti ini, mohon bisa menyediakan sarana pengaduannya 5 lah kalau mau nilai 5 gitu ya. Kotak saran, WhatsApp, kemudian website, form Google, kemudian sekarang sudah canggih ya, sudah ada bisa scan barcode dan sebagainya lah, itu bisa dilaksanakan. Kemudian untuk selanjutnya metodologi wawancara itu masih persis seperti tahun kemarin Bapak Ibu, kita lakukan di hari yang sama ya. Untuk orang-orang yang diwawancara ada di poin responden ini gitu. Variabel kompetensi wawancara 4 orang, yaitu 1 orang pimpinan, 1 orang staf pelayanan, 1 orang pimpinan pengaduan, dan 1 orang staf pengaduan. Selanjutnya observasi, kita tentunya dari sisi melihat website standar pelayanan publik elektronik dan datang langsung ke kantor untuk melihat standar pelayanan publik yang non elektronik yang dipampang-pampang di kantor kita. Kemudian studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini adalah bukti dokumen atau bukti-bukti pelayanan kita di tahun 2023. Jadi ini pakai data tahun 2023 Bapak Ibu. Seperti apa? Kemarin kan sudah ada contohnya lah ya. Misalkan ada pengawasan dari inspektorat, berita acaranya berupa apa, notulensinya seperti apa. Kemudian pengawasan dari atau pembinaan dari atasan langsung. Kemudian pengelolaan pengaduan, jumlah pengaduan, data-data atau dokumen pengaduan yang pernah kita tindak lanjuti. Nah itu nanti akan ada surat lagi dari Ombudsman ke Bapak Ibu untuk meminta data-data dokumen tadi. Nanti juga saya izin share untuk sebagai gambaran data-data apa saja yang diminta nantinya. Kemudian untuk variabel persepsi maladministrasi tadi
setiap unit akan kami wawancarai 5 orang. Untuk di Pemda, baik provinsi, kota, dan kabupaten, itu minimal akan dilakukan wawancara ke 30 orang masyarakat, kemudian 15 orang masyarakat setiap Polres, dan 10 orang masyarakat pada setiap kantor pertanahan. Untuk produk pelayanannya, produk administratif masih dominan ya, khususnya di OPD atau di dinas, kemudian produk jasa di rumah sakit dan di puskesmas. Setiap unit tadi dia akan diambil 2 produk Bapak Ibu, Kantah 2 produk, dan Polres 6 produk ini karena 2 produk di SPKT, 2 produk di Intelkam, dan 2 produk di Satlantas, seperti itu. Kalau yang untuk KL ini kementerian di pusat 5 produk. Ini sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu, 4 orang akan diwawancara, kemudian proses di dimensi proses petugas nanti tim penilai akan memfoto baik di mana di kantor maupun di website gitu, dan akan langsung diupload di aplikasi penilaian kepatuhan Ombudsman. Untuk output seperti ini tadi 5 orang ya setiap unit tadi sudah saya jelaskan, dan pengaduan bukti dukung nanti saya share bukti dukungnya seperti apa Bapak Ibu. Terkait dimensi juga, nah ini secara ringkasnya gitu ya. Untuk nilai tertinggi itu kualitas tertinggi dinilai 88,00 sampai 100. Kategori A zona hijau gitu. Kalau kata Bu Karo organisasi hijau pekat nih. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya kualitas tinggi atau kategori B itu nilai 78,00 sampai 87,99. Sampai ke yang merah ya, kuning dan merah itu seperti ini nilainya gitu. Tapi di Bangka Belitung alhamdulillahnya cuma ada yang sampai kuning aja Bapak, nggak ada yang sampai merah. Informasi selanjutnya, penghargaan hanya diberikan kepada penyelenggara pelayanan yang mendapatkan opini kualitas tertinggi dan tinggi. Artinya sertifikat hanya diberikan kepada opini kualitas tertinggi dan tinggi, serta tidak mempunyai atau telah melaksanakan hasil pengawasan Ombudsman berupa tindakan korektif, saran perbaikan, atau rekomendasi. Jadi ini arahan Bapak Presiden dan arahan Bappenas tentunya seperti apa mensinkronkan gitu ya antara pencegahan dengan penyelesaian laporan. Nah ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada laporan di instansi Bapak Ibu, mohon kerjasamanya kita untuk sama-sama selesaikan gitu ya, biar tidak ada atau tidak terkait dengan penilaian. Kalau dari secara substansinya, ya alhamdulillah gitu, masalah di masyarakat terselesaikan dengan baik seperti itu. Kemudian penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik digunakan pada beberapa hal gitu ya. Ini langsung saja saya sampaikan. Itu yang pertama untuk penghargaan pembangunan daerah. Jadi sebagai instrumen PPD. Ini kawan-kawan Bapeda pasti lebih paham nih. Kemudian pendampingan Kemenko Polhukam, kemudian indeks RB, Kemenpan RB, kemudian SPM Bangda Kemendagri, serta indeks tata kelola pemerintah daerah BSKDM Kemendagri. Jadi penilaian Ombudsman yang Bapak Ibu peroleh nanti akan digunakan oleh kawan-kawan dari kementerian lain. Catatan diskusi saya kira masih persis sama dengan tahun kemarin Bapak Ibu. Mohon berkenan kiranya kesediaan Bapak Ibu pejabat sesuai tingkatan untuk hadir dalam wawancara. Karena kalau misalkan kepala dinas atau kepala puskesmas sebagai pimpinan ternyata hari H berhalangan hadir digantikan, maka ada pengurangan bobot nilai seperti itu.
diharapkan bisa hadir. Karena kami tentunya akan bersurat jauh-jauh hari, minimal 2 minggu sebelum, insya Allah kami sudah mengirimkan surat tanggal berapa akan melakukan penilaian di instansi Bapak Ibu. Selanjutnya persiapan dokumen, sarpras, serta kognitif ya atau pemahaman tentang pelayanan publik tentunya. Selanjutnya mohon berkenan saling bekerja sama. Prinsipnya OPD mendukung nilai Pemda gitu, Polres mendukung nilai Polri, dan Kantah mendukung nilai Kementerian ATR BPN. Seperti itu. Untuk metodologi dan lokus penilaian 2023 tidak jauh berbeda dengan penilaian kepatuhan 2024. Kecuali di Pemda ya, di Pemda ada pergeseran puskesmas gitu. Ada beberapa puskesmas yang tergeser, yang tahun kemarin tidak dinilai, tahun ini dinilai. Kemudian yang kedua kehadiran lokus baru seperti puskesmas tadi. Kemudian ini konsistensi dan pemenuhan bukti foto dan dokumen Bapak Ibu. Jadi prinsipnya walaupun kami percaya, kami tahu Bapak Ibu melakukan sesuatu hal terkait pelayanan publik, namun karena data-data ini harus kami sampaikan ke Ombudsman Pusat, tentunya harus ada evidence-nya gitu. Jadi kalau tidak ada bukti, tidak ada evidence, maka nilainya akan kami anggap 0, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya koordinasi dan pendampingan menjadi faktor penting. Nah ini koordinasi dan pendampingan artinya komunikasi kita kami harapkan tetap jalan. Kita sudah ada WhatsApp gitu ya, kemudian WhatsApp grup. Kemudian kalau Bapak Ibu mau silaturahmi ke kantor Ombudsman untuk kita diskusi terkait penilaian, silahkan. Atau bisa juga Ombudsman yang ke instansi Bapak Ibu. Jadi tinggal pilih kita enaknya seperti apa. Kemudian bentuk pendampingan yang ada via grup WhatsApp gitu ya. Kemudian pendampingan langsung ke kantor Ombudsman atau Ombudsman ke kantor Bapak Ibu itu sebelum workshop Bapak Ibu. Jadi workshop itu nanti insya Allah akan dilaksanakan tanggal 26 Juni 2024 ya. Untuk waktu dan tempat, untuk tempat khususnya itu di info kemudian. Ya kalau 26 Juni mungkin geser ke 27 Juni gitu ya. Mungkin sekitar itulah intinya. Nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu secara resmi. Nah setelah workshop itu Bapak Ibu, misalkan tanggal 26 Juni tadi, keesokan harinya kita tidak diperkenankan lagi untuk interaksi gitu ya. Dan sekitar seminggu setelah itu langsung akan dilakukan pelaksanaan penilaian. Jika Bapak Ibu ada yang sudah siap, karena takutnya kan bentrok juga gitu ya dengan penilaian dari kementerian lain gitu. Silakan komunikasikan Bu ke kami, biar nanti kami ajukan ke pimpinan untuk jadwalnya seperti apa gitu. Tapi kalau tidak ada info ke kami, tentunya nanti dari Ombudsman langsung gitu ya, kapan gitu penilaian itu akan dilaksanakan. Nah kita sekarang untuk timeline untuk hari ini kita sudah di tahap ini ya, tahap koordinasi awal dan pra-workshop. Selanjutnya kita akan melakukan pendampingan setelah ini, insya Allah bulan Mei ya mulai, dan workshopnya bulan Juni. Artinya pengambilan data kepatuhan kita akan mulai di Juli Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin kita mulai yang agak molor ya di Agustus ya kalau nggak salah ya. Nah tahun ini mungkin memang agak lebih cepat karena juknis dari Ombudsman Pusat pun alhamdulillah lebih cepat keluar gitu. Jadi penilaian akan dilakukan di awal Juli 2024. Dan penyerahan hasil penilaian insya Allah nih, ini kami Ombudsman Babel belum bisa janji ya sekitar Oktober November Bu perencanaannya. Namun ini dinamika dari provinsi lain seperti apa kita lihat dulu nanti gitu ya. Karena ada yang sampai kayak Jawa Timur itu 39 kabupaten kota gitu. Kita lihatlah nanti seperti apa. Tapi targetnya
selesai di Oktober seperti itu. Oke, terima kasih. Saya izin sedikit lagi untuk share screen yang data ya Bapak Ibu. Share screen data. Ya, ini dia. Ini contoh sudah kami susun permintaan data dokumen tadi ke instansi Bapak Ibu nantinya. Datanya ada beberapa poin lah intinya. Kalau di Pemda sekitar belasan gitu ya. Yang pertama dasar hukum terkait tugas dan kewenangan jabatan, baik itu Pergub, Perwali, SK, Peraturan Kepala Unit, Permen, Perdirjen atau Perpol gitu ya. Ini mohon sampai dengan misalkan salah satu yang diwawancara Bapak Ibu menunjuk frontliner, salah satu staf pengaduan yang untuk wawancara. Mohon kiranya ada SK terkait tugas dan kewenangan jabatan frontliner tersebut. Contohnya seperti itu. Kemudian SK pengelola pengaduan harus jelas nama pejabat dan pelaksananya siapa-siapa saja, jabatannya apa aja gitu ya. Ketua pengelola pengaduan, sekretaris pengelola pengaduan, anggota. Saya harap seperti itu nanti format SK-nya. Kemudian rekap jumlah ABK, SK kompensasi. Ini persis pokoknya Bapak Ibu seperti tahun kemarin. Mudah-mudahan masih ini ya teringat gitu ya dan masih ada datanya juga sebagai acuan. Kalau tahun sebelumnya 2022 yang kita pakai, nah ini tahun 2023 data yang kita gunakan. Sama persis sampai kemarin kami sekitar 3 hari sebelum puasa itu ada pertemuan dengan Bappenas Bapak Ibu. Jadi hasil rapat tersebut Bappenas minta dibantu data lah sama Bapak Ibu melalui penilaian ombudsman gitu ya. Tapi ini tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Kami hanya minta sebagai data aja, minta dibantu aja untuk permintaan Bappenas. Yang pertama itu Dinas Kesehatan dan Puskesmas diminta melampirkan data dokumen kepuasan pasien atau kepuasan pelanggan. Datanya 2022 sampai 2023 yang diminta. Kemudian seluruh dinsos mohon bisa melampirkan juga nanti jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Kemudian jumlah warga kita yang lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Selanjutnya, DPMP-TSP mohon dapat melampirkan data juga, yaitu data peningkatan nilai investasi di daerah, baik itu PMA maupun yang PMDN ya. Kemudian seluruh Disduk Capil mohon dapat melampirkan data jumlah kepemilikan KTP dan jumlah kepemilikan akta kelahiran. Selanjutnya kantor pertanahan mohon juga bisa bantu untuk melampirkan jumlah lahan bersertifikat, kemudian data indeks tertib administrasi pertanahan. Terakhir, Bapak Ibu di Kepolisian Resor mohon dapat melampirkan jumlah pengaduan masyarakat BUMAS gitu ya, jumlah penanganan pengaduan masyarakat, kemudian indeks Harkamtibmas, serta persepsi kemudahan akses data. Ini yang diminta oleh Bappenas gitu. Untuk format-formatnya nanti ada seperti ini Bapak Ibu. ABK gitu ya. Kemudian ABK itu mohon dengan data dokumennya yang cap basah. ABK-nya selain kita isi angka-angka gitu ya. Kemudian ada rekapitulasi penanganan pengaduan. Dari tanggal diterimanya pengaduan sampai tanggal penyelesaian pengaduan. Nah, itu mohon bisa dibantu untuk data itu. Kemudian jumlah-jumlah pengaduan baik dari
apa kanal-kanal apapun lah gitu ya. Mohon dibantu nantinya. Nah itu terakhir ada 4 nanti lampiran yang akan kami sampaikan Bapak Ibu. Saya kira cukup untuk pemaparannya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan ke depan kita tetap berkoordinasi dengan baik. Kami terbuka sekali gitu ya, karena kami sangat memahami, alhamdulillah instansi di Bangka Belitung ini nggak ada yang merah Bapak Ibu. Jadi artinya semangatnya cukup baik gitu ya, dan kami pun jadi semangat kalau Bapak Ibu seperti itu tentunya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Rizky. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tegi. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan fitur raise hand atau menyampaikannya di kolom chat. Untuk sesi pertama akan diberikan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Silakan bagi mungkin peserta yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Salam. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PTSP Kabupaten Bangka, nama Hairul Amri. Poin pertama yang kami pertanyakan adalah bagaimana sistem penilaian pada PTSP yang sudah ada MPP, mulai dari sarana prasarana. Kami infokan bahwa di Bangka itu gedung antara kantor dengan gedung MPP-nya terpisah. Poin kedua, di MPP itu sudah 100, sudah hampir 93 pelayanan tergabung dari beberapa OPD. Nah, kami tanyakan poin pertama itu objek lokus penilaiannya. Apakah hanya di MPP saja, di gedung MPP saja maksudnya, itu terkait dengan sarana prasarana penilaian, indikator penilaian sarana prasarana, apakah dua-duanya kantornya juga dan gedung MPP-nya juga. Poin kedua itu terkait dengan standar pelayanan. Apakah hanya standar pelayanan yang kami saja atau standar pelayanannya apakah berubah? Mungkin itu contoh-contohnya yang perubahan-perubahan. Kami mohon arahannya secara keseluruhan lah dari indikator-indikator itu apa yang kami harus persiapkan karena ada perubahan penyelenggaraan di MPP itu terkait dengan penyelenggaraan di MPP. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tegi dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, jadi memang untuk MPP, arahan pusat pun gitu ya, jadi lebih mudah Pak. Jadi semua UPD akan dinilai di MPP. Nggak hanya PTSP ya. Jadi semuanya terpusat di mall pelayanan publik gitu. Bahkan misalkan apa namanya, ya misalkan karena ada kekurangan, kami harap sih mall pelayanan publik sudah lengkap Pak ya, baik sarplasnya, kemudian standar pelayanannya gitu ya. Nah, jika memang di MPP, oh ternyata ini ada yang kurang Pak karena masih proses ini. Untuk menambah itu gitu ya, kami ke Dinas Bapak Ibu. Ya, jadi akan ya diuntungkan banget lah gitu ya kalau Pemda atau instansi yang sudah punya mall pelayanan publik gitu. Semuanya akan terpusat satu. Cuman ya tadi Pak, kami mohon kalau bisa itu khususnya kayak Sarpras ya, karena Sarpras ini nanti digunakan juga nggak hanya PTSP yang dinilai untuk Sarpras di mall pelayanan publik, tapi
instansi lain pun nanti akan dinilai gitu melalui mall pelayanan publik tadi. Jadi kalau misalkan tidak lengkap nih, toilet disabilitasnya belum ada, ya otomatis dihitung semuanya tidak ada ya. Kecuali nanti dengan pertimbangan kami laporkan ke pusat, oh silakan ambil yang di dinas sebelumnya gitu. Nah itu bisa Bapak Ibu. Jadi memang kita memang untuk mendorong didirikannya MPP ini kurang lebih juga seperti itu ya, pelayanan terpadu ini. Kemudian standar pelayanan publik masih sama Pak, standar pelayanan publiknya elektronik dan non elektronik, namun mengikuti produk pelayanan apa yang dinilai. Jadi misalkan PTSP itu produk yang dinilainya misalkan PBG ya, misalkan PBG. Ya, arti standar pelayanan PBG yang akan dicari di website, dicari di kantor dan sebagainya. Nah, untuk teknis produk pelayanan tadi ya maaf saya lupa tadi ya, teknis produk pelayanan itu silakan masih seperti tahun kemarin ya Bapak Ibu. Silakan siap 5 produk terbaik menurut Bapak Ibu masing-masing instansi, 5 produk tersebut. Nanti di lapangan tim penilai akan memilih 2 produk secara acak dari 5 produk pelayanan tadi. Jadi mohon, kan sekarang kita sudah ada di grup-grup WhatsApp ya. Nanti mohon disampaikan produk pelayanan yang unggulan lah gitu ya, produk pelayanan unggulan dan yang paling banyak diakses oleh masyarakat itu 5 produk pelayanan apa saja. Nanti saat hari H penilaian akan dipilih 2 dari 5 itu. Seperti itu Pak. Gimana Pak? Apa ada yang kurang tadi? Secara detail dan teknisnya mungkin kami nanti akan koordinasi mohon waktu kesediaan dari tim dari Ombudsman untuk menerima kami untuk koordinasi lebih detailnya Pak. Mungkin itu harapan kami, demikian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat dari Puskesmas Sekar Biru. Bagaimana konsep untuk penilaian di lapangan terhadap puskesmas? Apakah langsung di jam pelayanan? Bagaimana Pak Tegi? Ya, terima kasih Bu. Ya, Puskesmas Sekar Biru ya. Baru dinilai ya. Memang on the spot di jam pelayanan Ibu. Karena on the spot di jam penilaian itu tim penilai mau ketemu masyarakat tadi gitu. Nanti kan di mana di Puskesmas ada beberapa pasien gitu ya dan keluarganya. Nanti biasanya ada wawancara gitu ke masyarakat. Seperti itu. Dan memang harus di jam kerja, jam pelayanan. Demikian. Terima kasih. Baik Pak Tegi. Mungkin peserta yang lain ada yang mau bertanya? Ini kayaknya ada Puskesmas Rias juga. Ya, mungkin di kolom chat ya dari Ya, di kolom chat ya. Puskesmas Rias. Untuk melihat indikator dokumen yang akan dinilai, Puskesmas, tolong di-share ya Bu permintaan dokumen. Oh ya, ini permintaan dokumen bukan nanya ya. Oke, siap Bu. Nanti kami kirim Bu ya suratnya secara resmi. Terima kasih. Baik, peserta yang lain dari Kabupaten Bangka Tengah. Silakan Pak. Dipersilakan kepada Kabupaten Bangka Tengah. Sudah raise hand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin kami dari Kabupaten Bangka Tengah, terutama kami dari UPD Dinsos PMD. Ada 2 poin yang ingin saya tanyakan Pak Tegi. Yang pertama adalah terkait dokumen standar pelayanan kita dan maklumat pelayanan. Kita kan tahun kemarin sudah pernah menjadikan objek ya, dijadikan objek untuk penilaian
pelayanan publik ini. Nah, untuk tanggal standar pelayanan yang telah kita buat dan kita upload, apabila tidak terjadi perubahan, dan ini maklumat pelayanannya, apakah itu tetap boleh di tahun 2000, misalnya terbitnya 2021 atau 2022, dan tidak kita update menjadi 2023, kalau tidak terjadi perubahan. Yang kedua, yang ingin kami tanyakan terkait dokumen tambahan tadi yang dipinta oleh, kalau nggak salah, Bappenas ya, Badan Perencanaan. Ini untuk dinas sosial yang dipinta adalah data jumlah anak terlantar dan lansia terlantar yang mendapat rehabilitasi di luar panti. Ini cukup jumlah anak dan lansia terlantar saja, atau kami juga harus melampirkan data BNBA-nya, Pak? Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Persilakan kepada Bapak Tegi nanti untuk menjawabnya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Saya respon yang maklumat dulu Bu ya. Jadi maklumat tersebut walaupun tahunnya masih 2021, 2022, asal Pak Kadis masih tetap gitu ya, itu masih boleh Bu. Yang penting itu. Kemudian maklumatnya tentunya harus tanda tangan basah gitu ya, dan cap basah. Karena itu ada ketentuan di Permenpan 15 tadi, itu ketentuan maklumat itu harus ada hal-hal yang detail gitu, seperti demikian. Bahkan misalkan boleh tetap, misalkan kita kan ada mau pakai banner ya, pakai banner, kemudian pakai banner itu tidak ada capnya gitu, atau nggak ada tanda tangannya, itu tetap kami terima asalkan ada surat keputusannya, surat penetapannya, namanya surat penetapan maklumat pelayanan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada intinya kita masih mengikuti kaidah-kaidah sebagaimana Permenpan ya tentang maklumat pelayanan. Sebagaimana Permenpan 15 tahun 2014. Selanjutnya kaitannya dengan dokumen, ya tadi Bappenas minta data-data tersebut Bu, karena ini sifatnya tidak mempengaruhi nilai, jadi kami cukup jumlah saja Bapak Ibu. Nanti jumlah saja sampaikan seperti apa tahun 2022 dan tahun 2023. Serta mohon di tanda tangan dan cap basah Bapak Kepala Dinas ya Bu. Demikian, terima kasih. Baik, Bapak Tegi, terima kasih. Bagaimana Ibu? Sudah jelas tadi jawaban dari Bapak Teginya? Ya, ada lagi nih pertanyaan Mbak Vicky dari Puskesmas Sekar Biru. Ya, ini di kolom chat dari Puskesmas Sekar Biru lagi. Ini mau bertanya, untuk maklumat pelayanan dan standar operasional pelayanan, SK internalnya sesuai tata naskah, apakah harus menyelesaikan format dari Ombudsman? Bagaimana Pak Tegi? Ya, terima kasih Puskesmas Sekar Biru. Kalau untuk format tidak ya, tidak menyesuaikan dari format Ombudsman. Tapi untuk maklumat tadi formatnya yang dari Kemenpan, sebagaimana Permenpan 15 tahun 2014. Itu ada formatnya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa unsur lah yang harus kita penuhi untuk memenuhi nilai 5 gitu. Kemudian untuk apa namanya standar pelayanan lah ini ya, bukan standar operasional ya. Ini mungkin maksudnya standar pelayanan. Kalau standar pelayanan wajib ada SK, baik itu SK Kepala Puskesmas maupun misalkan di UPD gitu ya, melalui SK Bupati atau peraturan Bupati itu boleh. Silakan. Yang penting ada dasar hukumnya yang jelas terkait standar pelayanan. Seperti itu, Mbak Kiki.
Baik, Pak Tegi, terima kasih. Mungkin peserta yang lain ada yang mau bertanya lagi karena waktu kita masih ada. Mungkin dari Bapak Cipto Nugroho. Dipersilakan, Pak. Baik. Wah, ayahanda kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta, Waalaikumsalam. khusus teman-teman dari Ombudsman. Mungkin saya sedikit berpendapat, ya saran lah, menyambung tadi yang disampaikan oleh sahabat saya, Pak Herul dari PTSP Bangka. Untuk penilaian PTSP, kalau menurut hemat saya, mungkin Pak Tegi, tapi silakan teknis pelaksanaan. Saya lebih cenderung untuk fokus ke PTSP-nya saja. Jadi bukan ke MPP. Karena di MPP ini sifatnya dia kan bukan PD sendiri ini. Yang dinilai kan unit kerja atau dalam hal ini PD. Untuk dimaklumi, memang baru rekan kami di Bangka yang sudah melaksanakan atau membuat MPP, tapi itu pun masih proses. Saya khawatir kasihan mereka juga. Ini baru proses, ini belum sempurna. Mungkin kalau dinilai antara MPP dan PTSP-nya akan dapat nilai lebih baik PTSP karena memang sudah mapan. Menimbang untuk kabupaten lain. Dari 7 kota kabupaten, ini sebagai informasi saja. Kemarin kami baru pulang, sama-sama pulang dengan Pak Hairul dan teman-teman sebangka Belitung, kecuali Belitung dan Belitung Timur, dari PTSP Bogor. Bagaimana mapannya mereka. Dan kami baru mau proses meniru itu. Baru kemarin Pak Tegi pulang. Ada yang pulang pagi, pulang siang, pulang malam mungkin. Untuk Pangkal Pinang sendiri, rencana bulan depan, bulan Mei ini soft launching. Mereka launchingnya di September. Begitupun teman di Bangka Selatan untuk MPP. Target memang seluruh Desember 7 MPP di Bangka Belitung sudah terbentuk. Untuk tahun depan, seandainya memang sudah punya semua, kalau mau diterapkan, mau menjadi objek atau lokus dari ini ya, monggo-monggo saja silakan teman-teman tahun 2025. Jadi kembali yang tadi, kalau menurut hemat saya, mungkin untuk MPP sebagai nilai plus dari PTSP. Di situ aja. Jadi jangan dijadikan lokus lah. Saya yakin walau Bangka sudah jalan, belum sebaik PTSP-nya justru. Saya pikir demikian sementara, Pak Tegi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Cipto. Ya, jadi memang untuk mall pelayanan publik ini tentunya kalau berdasarkan juknis ya di Ombudsman memang seperti diberi kemudahan memang. Nah, jadi memang plus minusnya ada gitu ya, plus minusnya ada. Kalau yang minusnya kan kita khawatir jadi nggak lengkap tadi. Misalkan dia nggak lengkap, oh itu kan rata nggak lengkap gitu. Tapi kalau dia lengkap, akan lengkap semua gitu kan. Misalkan nih, kadang-kadang di beberapa UPD gitu, mungkin belum ada toilet disabilitas. Kalau ada mall pelayanan publik dan kebetulan UPD itu memang ada kegiatan pelayanan di mall pelayanan publik, itu akan terhitung ada. Nah itu kalau yang keunggulan mall pelayanan publik gitu ya, untuk di tahap penilaian ini. Ya tadi misalkan ternyata masih dalam berproses, kemudian pas kita cek, ini kita contoh aja Pak ya, enggak ada toilet disabilitas di mall pelayanan publik. Itu dikasih kemudahan. Kami hubungi Ombudsman Pusat, ini baru dan sebagainya lah gitu ya. Apakah boleh kami juga menilai yang ini yang ada di dinasnya gitu. Dan itu kemungkinan boleh juga biasanya gitu ya, karena yang dapat cerita-cerita dari teman-teman dari provinsi lain seperti itu. Mereka yang Pemda yang punya mall pelayanan publik memang kayaknya lebih enak gitu. Lebih enak gitu, Pak. Dia bisa dinilai semuanya di sini gitu.
Walaupun maaf misalkan dinas kesehatannya mungkin sarprasnya kurang lengkap di UPD-nya. Kalau dia ada pelayanan di MPP, di mall pelayanan publik, itu akan jadi nutupin nilai dinas itu di MPP tadi gitu. Nah, seperti itulah Pak, kurang lebih fleksibilitasnya ada MPP gitu ya, bisa dinilai. Kalaupun memang masih berproses dan masih belum sempurna lah gitu Pak ya, itu kita bisa ajukan kok, biar dinilai OPD-nya nanti. Makanya mungkin dari pihak mana PTSP Bangka mungkin mau koordinasi itu juga ya, seperti apa gitu. Kalau mau memang dinas yang dinilai, saya rasa bisa kita ajukan ke Ombudsman Pusat. Seperti itu, Pak. Baik, bagaimana Pak Cipto? Oke, saya terima, nggak masalah, itu hanya sekedar masukan saya saja, mempertimbangkan justru untuk membantu yang sudah ada maupun yang belum selesai pembentukannya. Terima kasih, cukup. Baik, terima kasih Pak Cipto. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Tegi dari Biro Organisasi Kabupaten Bangka Barat. Izin bertanya, untuk OPD yang tidak ada kepala definitif, apakah harus merubah maklumat? Iya, terima kasih. Ini kalau PLT nggak perlu merubah maklumat, nggak apa-apa. Cuman untuk hadir di mana, di saat wawancara, tetap dihitung sebagai kepala dinas gitu. Artinya nilainya akan penuh sebagai kepala dinas. Asal ada SK ya, ditunjukkan nanti SK-nya ke tim penilai saja. Kalau untuk maklumat nggak perlu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tegi. Mungkin masih ada peserta yang ingin bertanya. Kita masih ada sekitar 3 menit waktu tersisa. Bisa di kolom chat atau raise hand. Izin Bu, Ya, silakan Bapak. Saya dari Puskesmas Tunggaliat Bu, ingin menyampaikan tahun 2023 kita sudah dilakukan penilaian. Di situ saya ngelihat ada produk, itu kan produknya 5 penilaian, sekarang ada 4 produk yang di sini Bu. Yang itu produk yang satu lagi itu kan menggunakan website tuh Bu. Itu apakah dinilai lagi atau tidak Bu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Silakan kepada Bapak Tegi untuk menjawab pertanyaannya. Iya Pak, jadi ada produk layanan apa aja Pak? Satu, Itu ini ya, yang UGD web, ya, Hah? Yang produk website, Pak. pelayanannya, Iya, yang websitenya. yang websitenya. Iya. Yang websitenya kan harus tetap sama kayak yang di kantor Pak. Jadi misalkan di kantor kita ada produk pelayanannya, misalkan 5 ya Pak ya. Ah. Misalkan ada 5 produk pelayanan. Nah itu harus 5 juga di website Pak. Gitu. Kalau kendalanya nggak ada di website, kira-kira apa Pak? Yang Ya, di saung. Ya, dikelilingi saung. yang ini Pak, yang produk layanan ini, lokus penilaian, itu kan kemarin, ini masuknya itu kan semua website kegiatan kita itu kan dimasuk ke website itu Pak. Nah, di sini apakah yang orang kegiatan ini dinilai atau tidak Pak? Oh, mungkin itu maksudnya kegiatan ya Pak ya? Ya. Kegiatan. Kalau kegiatan yang dinilai itu hanya yang sifatnya penyuluhan Pak. Nanti di website yang dinilai itu penyuluhannya. Tetap dimasukin tapi? Ya, masukin Pak. Itu jadi nilai Pak. Silakan. Kemudian misalkan Bapak di media gitu ya, media mainstream ataupun yang
cetak itu ada masuk berita gitu terkait Bapak memberikan pelayanan ke masyarakat, kemudian Bapak mensosialisasikan, oh ini produk pelayanan kami ada ini gitu ya. Cara masyarakat mengaksesnya itu Bapak sampaikan ke media itu juga masuk hitungan penyuluhan, Pak. Jadi memang penyuluhan ini salah satu penentu lah kalau bagi saya gitu ya. Karena nilai 5-nya Bapak Ibu harus ada sekitar 50 penyuluhan. 50 bentuk penyuluhan. Nilai 5-nya gitu. Jadi kalau di bawah itu nilainya nggak akan 5. Nah, silakan sebanyak-banyaknya lakukan penyuluhan atau diseminasi gitu ya ke masyarakat, baik melalui website, ataupun ada dari media, ataupun secara tatap muka gitu ya. Silakan, asalkan ke masyarakat ya Pak. Kalau sesama pegawai itu tidak dihitung gitu. Oke, Itu Pak. kurang lebih. Kasih Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan baik langsung ataupun via kolom chat. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Nasi goreng kesukaan Obama. Mari bersama kita berkomitmen berikan pelayanan publik yang prima. Terima kasih kepada seluruh undangan telah menghadiri Zoom meeting ini sampai akhir. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam acara ini. Saya Rizky Kartika Sari, mewakili segenap panitia, pamit undur diri. Kita tutup bersama acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di workshop penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024. Tetap jaga kesehatan, awasi, tegur, laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bang Tegi dan kawan-kawan. Siap. Mohon izin live ya. Mohon izin, mohon diisi link absen ya Bapak Ibu ya, biar kita bisa koordinasinya